Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi Jember Baru, Jember Maju, yaitu mengupas program kerja pemerintahan Bupati Jember, Wakil Bupati Jember Gus Fawaid dan Joko Susanto bersama narasumber Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember Tulus Madiono SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Sektor Wartawan Indonesia Kabupaten Jember, Kepala Biro Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 4 bulan 4 2025, saya ada di Cafe Sensasi Jalan Tidar, Kecamatan Sumbersari, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember, yaitu salah satu partai politik yang pertama kali mendeklarasikan Gus Fawaid sebagai calon Bupati Jember setelah Partai Garuda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tulus Madiono SPD. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Lukman selalu sehat. Sehat selalu, ya, tetap sehat. Terus kemudian ya dampak dari puasa Ramadan kemarin betul-betul bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Kita seperti itu. Ini saya kepingin ngobras ya, ngobrol santai, bincang-bincang santai saja sambil ngopi ya, sambil minum susu, ngobras tentang Jember, Pak. Dengan slogan Jember Baru, Jember Maju. Nah, poin terakhir itu, Pak, Jember Maju ya, Jember Maju ini yang sangat mengena, Pak ya. Apalagi dengan program-program Gus Fawaid yang spektakuler ya, di tengah situasi efisiensi anggaran ya. Ini saya bacakan di antara program Gus Fawaid, Pak ya. Program Gus Fawaid ini saya mendapatkan dari salah satu pendukung beliaunya. Nah, ini, Pak. Ada 8 program, Pak ya. 8 program Gus Fawaid. Yang pertama, cinta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Nah, di antaranya yaitu pembangunan flyover atau jembatan terbang ya, untuk memecah kemacetan yang ada di perempatan Mangli itu, terutama ya. Kemudian masalah bandara misalnya, akan menjadikan bandara ya tidak kalah dengan Belimbing Sari, Banyuwangi gitu ya. Karena sebenarnya kan bandara Noto Hadinegoro itu kan lebih dulu dari Belimbing Sari, ternyata Banyuwangi lebih pesat Banyuwangi. Nah, bagaimana kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah Bapak yakin dengan program-program spektakuler, dengan kondisi negara, kondisi efisiensi anggaran ini? Apa Bapak yakin semua program Gus Fawaid JOS, nah, Gus Fawaid JOS ini bisa terlaksana sampai 5 tahun ke sampai depan? 5 tahun ke depan. Nah, gimana, Pak? Pendapat dengan? Siap, Pak Lukman. Jadi alhamdulillah saya akan mencoba memberikan persepsi saya, pemikiran saya terkait dengan program-program Gus JOS ke depan. Pertama, memang syarat seorang pemimpin ya keduanya, baik Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati, maka sebelum memimpin dia harus calling down ya, kepada tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi sebenarnya pemimpin ini kan punya sebagai khalifah di muka bumi ini, diantaranya untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi memang kalau ini berhasil, pahalanya ya besar sekali dibanding orang-orang seperti kita. Nah, ini sama dengan yang sudah saya pelajari di ilmu seti hati ya. Itu dalam materi kerohaniannya, dalam seti hati Utomo, maka kita wajib kembali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, namanya Fafiru Ilallah. Dan itu juga saya baca buku tulisan Dr. Aid Al-Qurnini dalam tulisannya Kitab Al-Tahzan. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jadi isinya
kalau kita ya apalagi pemimpin ya dalam kondisi negara yang seperti ini dan kita juga sebagai rakyat, maka timbul semangat untuk membangun. Jadi masa-masa lalu itu ya sudah selesai dengan masa lalu. Tapi dengan kita membaca buku ini, akhirnya para pemimpin kita bisa semangat. Saya aja yang sebagai ketua partai di luar itu aja sangat semangat sekali dan optimis ya setelah membaca buku ini, karena memang isinya materi-materi di mana kita harus kembali kepada Tuhan Sang Pencipta untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan fungsi khalifah kita di muka bumi ini, termasuk mensejahterakan rakyat, kemudian bisa mengelola semua anggaran dengan baik, dengan jujur. Ya, ini kalau kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, maka nanti apa yang tidak bisa dicapai pasti ada, pasti bisa. Ya, asal kembali kepada Tuhan. Itu landasan dasarnya. Jadi sebagai seorang Muslim yang beriman, maka kita harus fafiru ila wa'budu. Nah, bagaimana kemudian sebagai bupati, baik Gus Fawaid maupun Pak Joko yang sudah komitmen untuk bareng ini bisa mengelola program-program itu dengan baik dan bisa terlaksana. Dan alhamdulillah Mas Lukman, jadi program 100 hari yang dirancang oleh Pak Bupati, pemikiran saya dalam program 100 hari itu kewajiban Pak Bupati Gus Jos yaitu harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat Jember. Contohnya ada 3 kan, pangan, kemudian kesehatan, ya. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, nampaknya karena permasalahan-permasalahan Jember yang kemarin itu ini bertindih-tindih banyak sekali, maka kemarin ketika 100 hari sekarang mencapai 35 hari ya, itu Pak Bupati sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu berupa THR yang gaji yang belum terselesaikan bisa terselesaikan. Terus yang kedua masalah kesehatan. Kesehatan ini bagi rakyat ini kewajiban bagi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah pemimpin kita di Jember ini bisa mengambil program dari atas berupa JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, diadopsi dalam UHC. Ya kan? Nah, UHC itu sebenarnya program adopsi dari pusat. Jadi sebenarnya nggak perlu ribet-ribet, tinggal kemampuan pemimpin itu tadi untuk mengkonsolidasikan. Nah, kalau tahun yang lalu kan ada JKN, tapi hasilnya setelah terakhir kan malah rugi, artinya malah nemblongi, dan kalau ditelusuri mungkin juga cacat hukum gitu ya JKN itu. Ya. Sehingga dengan program UHC ini pemerintah daerah bisa mensinkronkan dengan program pusat. Nah ini yang saya maksud. Jadi kewajiban pemerintah daerah nggak usah mencari bentuk, apa yang ada di pusat ambil saja di situ, kemudian diberdayakan di daerahnya, sehingga bagi rakyat juga tidak ada kesulitan membawa KTP ke puskesmas ditangani. Dan tadi pagi Mas Lukman, saya tadi pagi mulai jam 8 sampai jam setengah 12 itu nongkrong di puskesmas Sumbersari. Dan saya tanya satu-satu, Bu, gimana itu pakai apa? KTP. Oh, KTP. Gimana pelayanannya? Oh, sudah Mas, gratis. Jadi gratis semua. Mulai dari UGD juga orang yang berobat itu memang gratis. Ya, sudah saya cek ya. Ini bagus untuk Bupati yang saat ini yang sudah dilantik, Bupati Fawaid, Gus Fawaid, maupun Pak Wakil Bupati Pak Joko Susanto. Itu maksudnya. Cuman begini, terkait dengan UHC ya. Ada anggapan di media sosial ya, kemudian dari perbincangan warung, alah UHC itu kan hanya metamorfosis saja, hanya ganti baju saja, hanya ganti nama saja, tidak ada bedanya dengan program JKN yang meninggalkan beban hutang 160 miliar itu anggapan di media sosial, kemudian di masyarakat. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan adalah katanya UHC ini bagi masyarakat Jember bisa berobat di luar Kabupaten Jember. Suatu misal berobat di Lumajang. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, loh,
Kemudian rumah sakit itu mengklaimnya kemana? Ya. Ini Ya. tetap menjadi Pak, Menjadi masih pertanyaan di betul, masyarakat. Makanya gitu ini loh. perlu saya jelaskan. Ah. Ya. Jadi program UHC itu kan BPJS yang paling dasar maksudnya. Ya. Jadi BPJS yang paling dasar ya itu secara otomatis terkait dengan JKN, Jaminan Kesehatan Negara Nasional, sehingga di mana saja BPJS itu akan diterima, ya akan diterima. Ketika misalnya ada kesulitan, langsung aja wadul, ya akan kita selesaikan. Jadi kita cek di Jember belum ada yang seperti itu, ya mungkin perlu bukti lah yang ada di daerah, yang misalnya di Bali atau di mana misalnya coba ya KTP Jember berobat apakah mendapat layanan gratis ya. Nah kalau misalnya ada kesulitan nanti akan kita turun, tapi saya yakin tidak ada karena ini sudah terkoneksitas dengan nasional, secara nasional. Itu maksudnya. Artinya mereka-mereka yang tercover di UHC adalah yang tercover di BPJS atau terdaftar BPJS, kan gitu toh? Kayak saya ini punya kartu Indonesia Sehat BPJS, ya. Ini pada waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, karena biaya ditanggung oleh perusahaan. Namun setelah saya di PHK, ini sudah tidak berlaku lagi BPJS saya ini. Nah, apakah seperti saya ini yang sudah tidak mempunyai kartu BPJS, apa juga bisa berobat gratis? Ya, bisa. Cukup bawa KTP. Ya. Jadi Mas Lukman kalau misalnya sakit sudah punya itu ya, itu kan sudah mati. Ini sudah tidak usah dipakai. Namanya mati. Bawa kartu KTP Mas Lukman di puskesmas, nanti Mas Lukman akan mendapatkan didaftarkan baru menjadi peserta BPJS. Yang bayari siapa? Yang membayari pemerintah daerah, gitu Mas Lukman. Kalau dulu kan keren. Kalau daftar baru apa langsung bisa aktif? Nah, paling tidak kan 14 hari aktif itu. Itulah keistimewaannya karena sudah terkoneksitas ya. Tadi ya keluarga saya itu tidak punya BPJS. Ada beberapa yang tidak ada, 2 yang di keluarga saya sendiri ya. Ada yang tidak punya BPJS, maka saya ikutkan daftar sudah, karena kita sudah punya BPJS, kita ikut gratis. Ya. Terus bagi yang BPJS-nya yang mati, kemudian mau daftar lagi boleh, ya boleh maksudnya bisa, ya kita jamin bisa maksudnya. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya bagi rakyat Jember ya yang sudah punya BPJS dan kebetulan mati, sudah nggak usah dipakai. Ini kan punya saya kan mati. Nggak usah dipakai. Jadi bawa aja KTP ke puskesmas. Ya, nanti di sana akan dilayani dan didaftarkan oleh puskesmas. Jadi pemerintah sendiri yang mendaftarkan, sudah ada kesepakatan gitu ya. Jadi keistimewaan seperti itu. Jadi orang sakit tidak boleh repot ngurusi itu, tidak perlu ngurusi seperti dulu PKM itu. Ya tidak perlu ngurusi seperti itu. Apa SKM? Ya SKM. Kalau Pak RT-nya dodolan bakso ya Pak Lukman. Ngurusi orang sakit tidak bisa ditunda. Jadi masyarakat Jember kalau misalnya ada tetangganya, saudara yang tidak punya keluarga atau ini, antarkan saja ke rumah sakit, ke puskesmas, cukup bawa KTP. Jadi nantinya NIK itu akan terakses ke JKN, kan itu ya? Betul. NIK itu. Betul. Nah, kemarin ada temuan juga Mas Lukman. Jadi ada NIK yang belum terdaftar di Dispenduk ada. Tapi instansi itu langsung berkoordinasi dengan Dispenduk. Iya, Pak Camatnya langsung koordinasi dengan Dispenduk. Nah, inilah kehebatan dari program UHC. Jadi memang ya itulah, pemerintah daerah harus punya kemampuan seperti itu. Jadi masyarakat dalam memenuhi kesehatan tidak boleh repot-repot lagi. Oke lah, saya sangat percaya sekali dan yakin sekali kalau program nomor 2 ini cinta pengembangan SDM unggul dan kompetitif ya. Masalah UHC, kemudian beasiswa, oke lah, saya yakin mampu lah. 20.000 ya, 20.000. Oke lah, saya yakin mampu. Nah, ini dengan program yang spektakuler tadi itu, semacam bandara, kemudian flyover kayak gitu ya, itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil, butuhkan paku-paku ada ya,
apa istilahnya ya? bandara, gitu Itu ya. Iya, betul. Itu kan perlu pembebasan tanah juga Iya, itu. betul. Apa istilah pagu bumi, nah itu ya, pagu buminya itu. Waduh. Sehingga saya tadi itu mendapatkan WA langsung. Saya kan buat konten ya, kemudian langsung direspon sama warga Ambulu. Nah, warga Ambulu ya. Namanya Setio. Ya, dari Ambulu. Timbang kayak flyover karan dipecah saja untuk memecah kemacetan gitu loh Pak ya. Misalnya yang Rambi itu kan ada jalan yang Curah Meluwo itu tembus ke Acung misalnya gitu ya. Apakah nggak lebih murah itu dibandingkan membuat flyover itu kan itu Pak? Iya, Tapi itu kan sudah masuk program, permasalahannya kan di situ. iya, Kan gitu Pak? iya, betul. Ini Pak ya, ini respon dari warga Ambulu Pak ya. Ya. Saya kan bikin konten flyover atau underpass dari Perempatan Mangli, program Bupati Jember Gus Wawait dalam tanda tanya, kan saya pancing begitu ya. Kemudian ini respon dari warga Ambulu, Satrio Ambulu. Kalau flyover atau underpass yang sulit akan menjadi polemik pada pendirian tiang pancangnya, terutama pada penancapan paku buminya. Nanti akan banyak bangunan terdampak. Lebih baik dibuatkan jalan alternatif, terutama pada jam-jam sibuk, macam di Rambi itu gitu. Ya, bagaimana Pak? Ya. Masih optimis Pak ya? Ya, ini bisa Lukman. Jadi kan ada ini, ada la tahzan, La tahzan. la firu ilallah. Jadi tetap optimis. Jadi sesuai dengan program Pak Bupati, jadi semua sudah dalam kajian, ya, dalam kajian dan termasuk bandara, termasuk flyover itu perjalanannya kan 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi Pak Bupati sudah berkomunikasi dengan pusat. Jadi anggaran yang besar ini kan pusat. Makanya kenapa kita yakin dengan Pak Bupati? Karena Pak Bupati punya kemampuan itu dan punya sebagai partai politik pemenang, apalagi Pak Prabowo juga presidennya, itu punya kemampuan di situ, lobby di situ. Termasuk ke kementerian-kementerian punya kemampuan di situ. Kita lihat Malang. Malang itu flyovernya kan ada 2. Jalan jembatan layang yang besar itu di Lawang. Di Lawang ada kan? Di Lawang ada yang panjang itu. Terus kemudian di tengah kota. Di tengah kota itu juga ada, ya kan? Kemudian di arah Malang Selatan, saya pernah lewat di situ juga ada. Jadi Malang itu sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Nah, harusnya Jember ini adalah kota ketiga Provinsi Jawa Timur, kota besar Provinsi ketiga Jawa Timur. Ya, Surabaya, Malang, Jember. Surabaya, Malang, Jember. Jadi sebenarnya hal itu sudah ketinggalan, maksudnya. Ya. Sudah ketinggalan. Kalau kita lihat pada waktu masa saya kuliah dulu kan melihat Jember ini kota ketiga Jawa Timur, Surabaya, Malang, Jember. Tapi kenyataannya kan tertinggalnya lama karena memang salah desain. Artinya kita belum memahami bahwa peranan partai politik itu besar sekali, karena partai politik itu kan sampai ke pusat organisasinya. Terus pemegang kebijakan yang ada di pusat kan rata-rata juga dari partai politik. Nah inilah, jadi yang membuat anggaran, termasuk yang mengedop anggaran, itu semua kan anggota dewan. Dan di situ sangat dikuasai oleh pemimpin muda kita ini. Ya, makanya kan saya sempat melakukan statement kapan hari bahwasanya Pak Wawait ini mempunyai modal besar, ya, modal besar politik ya, karena didukung oleh 14 partai politik, ya, mayoritas gitu ya. Jadi cek gampangnya kalau membuat sebuah peraturan, ya akan berjalan mulus gitu ya. Cuman kalau melihat ini, kalau melihat ya kondisi psikologis antara bupati dan wakil bupati ini kok, ya apa ya? Gimana menurut jenengan? Ya, ini tetap Mas Lukman, saya sebagai partai pendukung ya, dan nomor 2 ya, mulai deklarasi ya. Saya mengharap Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kembali kepada tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan yang tertuang dalam program-program yang telah ditulis. Ya. Nah, supaya tidak ada gejolak di hati, saya nanti ditinggal, saya nanti diperankan, maka membaca buku La Tahzan ini. Dalam kerohanian saya
fafiru ilallah, kembali pada jalan Tuhan, jalan Sang Pencipta. Nanti hatinya akan dingin. Ya, terus kemudian konsepnya Pak Wakil Bupati, konsepnya ya sebagai Pak Wakil Bupati, jadi ada di belakangnya. Ya, jadi seiringan itu di situ. Jadi tidak harus punya program sendiri, tidak harus, karena programnya itu sudah dituangkan di depan. Programnya kan bukan program Pak Bupati kan, itu kan program Bupati Wakil Bupati yang namanya Gus Jos itu. Nah itu yang harus dikawal oleh Pak Wakil Bupati. Nah mengawalnya bagaimana bisa seiring? Pak Wakil Bupati ketika mengadakan acara-acara hendaknya disinkronkan dengan program-program itu, mensukseskan. Misalnya masalah puskesmas, kesehatan, ini sidaknya itu ke puskesmas, ya kemudian menyatakan bahwa oh program Gus Jos ini sudah bisa terlaksana. Tadi pagi saya membantu Pak Wakil Bupati, Mas Lukman, berada di puskesmas Sumbersari untuk melihat bahwa program itu bisa terlaksana dengan baik. Lah itu sebenarnya fungsi Wakil Bupati, termasuk nanti pada program-program yang lain, misalnya masalah ketahanan pangan, itu di situ mengawal program itu. Jadi tidak ikut mengatur yang sudah jadi itu harus seperti ini, tidak. Jadi semua karena wewenangnya Bupati. Itu maksudnya. Jadi supaya antara Pak Wakil Bupati, Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati seiring. Jadi ikuti arahan dari Pak Bupati. Terus kemudian yang di belakang Pak Wakil Bupati, kalau misalnya ada orang-orang, misalnya bagian konseptornya, harus menyesuaikan diri. Konsepnya apa? Ya konsepnya sebagai wakil bupati, bukan konsep sebagai bupati, begitu maksudnya. Ya, jadi kita harus mendinginkan hati jiwa ya dengan memperdalam ruhiyah kita, jiwa kita, supaya kita bekerja dengan ikhlas. Ya, sebelum masuk ke closing statement, mari kita minum dulu. Siap. Monggo kita lanjutkan kembali bincang-bincangnya ya. Siap. Kalau kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tulus Madiono SPD selaku pendukung utama dari Gus Fawaidos ya, dan saya tahu persis lah kalau Partai Gelora itu adalah salah satu partai politik yang mendeklarasikan setelah Partai Garuda pada waktu itu ya. Dan rekam jejak digital itu masih ada. Artinya Bapak Tulus itu sangat optimis sekali bahwasanya program-program Gus Fawaidos ini untuk menciptakan Jember baru, Jember maju itu bisa terlaksana. Sebagai closing statement, monggo disampaikan. Ya, Mas Lukman, sebagai penutup, sebagai closing statement saya, bahwa para pemimpin, Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati, saya mengharapkan bekerja memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat Jember 2,6 juta. Ini harus menggunakan pemikiran tepat guna, tepat sasaran, dan bekerja dengan keikhlasan. Supaya apa? Supaya hasilnya itu pahala. Kalau pahala, ya jelas bermanfaat kepada orang banyak. Ya. Pemimpin yang berhasil, maka pahalanya lebih besar dibanding kita sebagai rakyat. Begitu. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Demikian ngobrol santai Lukman Republik bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember, Bapak Tulus Madiono SPD. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jember baru, Jember maju. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.